Nah, oke, selamat pagi lagi. Nama saya Joshua. Jadi pada hari ini saya pengen nyampaikan firman Tuhannya tentang problem atau masalah. Nah, sebelum kita cari tahu lagi gitu, apa yang kira-kira dibahas di Alkitab gitu tentang masalah, saya bakal ngejelasin langsung aja ini. Saya bakal ngejelasin sedikit tentang masalah gitu ya. Nah, kalau dari pengertiannya, masalah itu adalah keadaan dimana kita berada pada kondisi yang sebenarnya tuh kita nggak pengen gitu kondisinya itu terjadi gitu, kondisi yang tidak pengen kita harapkan gitu. Kalau mungkin masih belum jelas, saya akan jelaskan lagi gitu ya, jelaskan lagi dengan penggambaran. Nah, jadi di sini ini harapan kita atau ekspektasi kita, misalnya contohnya kayak saya pengen dapat nilai bagus gitu, nilai ulangannya pengen bagus gitu ya, harapannya itu tadi. Nah, realitanya pas kita udah nyobain ulangan gitu, taunya nilainya jelek. Nah, realita sama sama ekspektasi tadi itu membentuk sebuah jarak gitu, itu namanya gap gitu. Nah, keseluruhan ini bisa kita bilang sebagai masalah gitu. Ini contoh simpelnya gitu, kayak pengertian simpel dari masalah gitu. Jadi kalau kita punya harapan tapi pas di realitanya tuh nggak terwujud, itu disebut sebagai masalah. Nah, kalau mungkin di sini kalian masih belum mengerti, maka masuklah jurusan teknik industri, oke? Nah, pas kita dapat masalah nih, kadang-kadang kita kan maunya tuh ngomong ke orang lain kan, kita maunya curhat gitu, ke teman misalnya, ya ke teman atau mungkin ke keluarga ya, terutama ke orang tua gitu, ke yang paling dekat gitu kan. Nah, kadang-kadang mereka tuh ngasih jawabannya seperti ini. Mungkin ada sesuatu yang kita salah gitu, kita salah lakukan, mungkin gitu, atau mungkin malah jawabannya seperti ini. Mungkin Tuhan sengaja ngasih masalah itu ke kita supaya kita tuh kayak supaya kita kayak tahan uji lagi gitu, nanti pas ya kalau orang-orang bilang kayak nambah pengalaman lagi mungkin gitu. Nah, tapi memang apakah benar gitu Tuhan ngasih masalah gitu kan? Itu pertanyaan pertamanya gitu. Nah, di sini saya akan bahas. Jadi sebenarnya asal masalah itu tuh dari mana? Nah, kalau dari Yakobus 1 ayat 13, di sini dikatakan apabila seseorang dicobai atau misalnya apabila seseorang dikasih masalah, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia tidak mencobai siapapun. Nah, dari sini sebenarnya kita tahu gitu, berarti masalah itu sebenarnya nggak datang dari Allah. Kenapa? Karena dikatakan di Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik itu dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, berarti masalah itu nggak mungkin Tuhan yang kasih gitu, karena setiap yang pemberian yang dari atas, yang Bapa itu, Tuhan kasih itu selalu pemberian yang baik. Sedangkan masalah itu adalah kalau kita bilang tuh seperti pemberian yang buruk itu, gitu kan? Nah, terus dari mana dong? Nah, di Yakobus 1 ayat 14 dikasih tahu. Bener nggak ya ayatnya? Saya lupa. Antara 12 atau 14 sudah. Ya, pokoknya di daerah Yakobus 1, tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya gitu. Nah, dari sini sebenarnya kita tahu berarti masalah itu datang dari keinginannya sendiri. Keinginan sendiri bisa kita bilang seperti hawa nafsu mungkin ya. Nah, hawa nafsu itu kan sesuatu yang jelek. Sesuatu yang jelek itu sebenarnya kita bisa simpulkan sebenarnya sesuatu yang jelek itu berarti datang dari iblis gitu. Nah, di sini nih saya dapat dari Ayub 1 ayat 9 sampai 12. Nah, di Ayub 1 ayat 9 sampai 12 ini dikasih tahu gitu, masa pencobaan itu sebenarnya datang dari mana gitu.
Ini saya ceritain secara singkat ya. Jadi sebentar. Kalau kayak gini masih kelihatan nggak screen-nya? Halo? Masih Jo, masih. Masih kelihatan kan? Oke. Nah, jadi di Ayub 1 ayat 9-12 ini dikasih tahu gitu dari mana penderitaan Ayub itu datang. Kan mungkin saya ceritain singkat ya. Jadi Ayub ini merupakan seorang yang benar-benar sangat dekat gitu sama Tuhan, sampai dia tuh benar-benar salah banget kalau dibilang itu. Nah, suatu kali Tuhan didatengin sama iblis, terus dikasih tahu kalau misalnya Ayub itu sebenarnya datang ke Tuhan tuh biar dapat untung doang gitu. Terus dia bilang ke Tuhan, kalau misalnya kita ambil segalanya dari segala punya Ayub, pasti Ayub bakal marah ke Tuhan gitu. Dia nggak akan percaya lagi sama Tuhan, itu kata iblis. Nah, dan Tuhan nggak gimana? Tuhan bilang, Tuhan mengizinkan gitu. Dia nggak, di situ dikasih tahu sebenarnya Tuhan mengizinkan iblis gitu. Dia pengen cari tahu apakah Ayub tuh kayak gitu atau tidak gitu. Jadi sebenarnya dari situ kita tahu gitu, yang ngasih penderitaan atau masalah itu sebenarnya iblis gitu, bukan Tuhan. Di situ Tuhan cuma mengizinkan doang masalah itu datang ke Ayub gitu. Anggapannya tuh kayak Tuhan mengizinkan masalah yang kita alami itu terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa Tuhan mengizinkan? Yang pertama, sebenarnya masalah itu membawa kita menuju kesuksesan gitu. Kok bisa membawa kita menuju kesuksesan? Di Yakobus 1 ayat 12 dikasih tahu, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Cuman dari ayat ini kita udah tahu gitu. Berarti kalau kita dapat masalah, terus kita mau bertahan, gak lari dari masalah itu, kita dapat menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Kalau di sini mungkin saya bisa artikan kita mendapatkan kesuksesan gitu, karena kita udah berhasil pokoknya tahan uji terhadap masalah itu gitu. Cuma kadang-kadang kan kita manusia gitu ya, kadang kita selalu ya, manusia kan ngeluh dulu baru melakukan ya kan. Sebagian besar manusia seperti itu. Jadi masalah ini kadang kita seperti ini gitu, masalah ini tuh nggak sesuai dengan kemampuan saya gitu, asa terlalu berat masalah ini tuh gitu. Nah, sebenarnya dikasih tahu lagi di 1 Korintus 10 ayat 13, sebenarnya pencobaan atau masalah yang kamu alami ialah masalah yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena Allah setia dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan padamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Oh ya, sebelumnya kalau misalnya saya kecepatan, bilang aja ya, saya orangnya suka cepat-cepat habisnya. Oke, jadi di sini kita tahu pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa aja, yang tidak melebihi kekuatan kita gitu. Jadi sebenarnya masalah yang kita alami itu nggak pernah sekalipun melebihi kekuatan kita. Udah nggak pernah melebihi kekuatan kita, Tuhan itu masih mau bantu gitu. Di sini dikasih tahu juga, Allah setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Ayat ini ngasih tahu bahwa udah kita dapat pencobaan yang pas-pasan sesuai dengan kemampuan kita, Allah masih mau bantu. Luar biasa banget kan Tuhan kita ini sebenarnya. Udah kita dapat masalah, kita udah berusaha untuk menyelesaikan masalahnya, Tuhan tuh sebenarnya secara nggak langsung juga mau bantu gitu. Oke, itu poin yang pertama tadi. Untuk poin yang kedua, kenapa Tuhan mengizinkan masalah itu ada? Supaya kita bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan gitu. Kadang kalau kita dikasih masalah, kita malah jadinya lebih minta tolong ke Tuhan gitu kan. Itu salah satu alasan yang keduanya gitu.
Nah, di sini di Ayub 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Jadi kan tadi di cerita Ayub tadi, yang saya udah sempat ceritain, sebenarnya pas Ayub dapat penderitaan, dia tuh sebenarnya masih percaya sama Tuhan. Penderitaannya sebenarnya, mungkin kalau kalian baca ya, di Ayub itu, penderitaannya sangat berat sampai kayak Ayub itu udah kayak gelandangan gitulah kalau diistilahkan gitu. Sampai pas teman-temannya datang juga, Ayub kayak dikonfrontasi gitu sama teman-temannya, mungkin kamu ngelakuin salah makanya Tuhan ngasih kayak gini gitu. Sebenarnya kita udah tahu juga kan, yang tadi saya udah kasih tahu, Tuhan itu nggak ngasih masalah ke kita, yang bikin penderitaan atau ngasih masalah itu iblis gitu, setan, sesuatu yang jelek gitu. Jadi Ayub pengen penjelasan gitu dari Tuhan kenapa dia dikasih masalah. Nah, Tuhan akhirnya datang terus ngasih Ayub penglihatan gitu bahwa Tuhan tuh sebenarnya nggak ngurusin Ayub doang. Tuhan tuh pas dikasih penglihatan itu, Tuhan tuh ngurusin seluruh alam semesta gitu. Jadi pas dari situ, di sini kan di ayat yang Ayub 42 ayat 5 itu, setelah melihat penglihatan yang Ayub dapat itu dari Tuhan, Ayub jadi sadar gitu, tapi sekarang mataku sendiri memandang kau. Dari sini sebenarnya kita udah tahu Ayub tuh jadi semakin dekat gitu sama Tuhan gara-gara penderitaan yang ia alami. Setelah walaupun pada akhirnya tuh Tuhan sadarkan gitu bahwa penderitaan yang dia alami itu nggak sesulit, kayak nggak gimana bilang, tidak ini sama yang Tuhan kerjakan gitu. Nah, kemudian dikasih tahu juga di 1 Petrus 1 ayat 6 dan 8, bergembiralah akan hal itu tuh maksudnya masalah, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita oleh berbagai masalah gitu. Sekalipun di ayat 8-nya, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu akan mengasihinya, kamu akan percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu akan bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Jadi kalau kita berhasil tahan uji akan masalah kita itu, di sini maksudnya kan bergembiralah gitu. Maksudnya jadi kayak kita mau nggak ngeluh gitu, kita mau mengerjakan masalah yang maksudnya menyelesaikan masalah yang kita dapat. Di sini nanti setelahnya kita akan mengasihi dia dan akan lebih lagi percaya sama Tuhan gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak pernah melihat Tuhan, kita akan bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Udah kita semakin dekat, secara tidak langsung juga kita menjadi semakin dalam hidup tuh menjadi nggak mungkin ngeluh lagi gitu. Karena sebenarnya masalah yang kita udah alami itu, misalnya kita dapat masalah lagi yang sama ya kan, oh ini kan masalahnya udah pernah kita kerjain gitu. Jadi kayak bergembira, kondisi kita tuh nggak ngeluh-ngeluh lagi gitu pas dapat masalah lagi gitu. Itu yang alasan yang kedua gitu. Nah, setelah kita tahu alasannya, mungkin karena penjelasan saya yang terlalu cepat mungkin ya, di sini saya pengen ngasih tahu gitu bagaimana cara kita menangani masalah yang kita terima di kehidupan kita sehari-hari. Caranya simpel banget nih. Mungkin ada cara lain lagi ya yang saya nggak tahu di Alkitab, tapi ini cara paling simpel dari yang paling simpel yang saya udah temukan, yaitu berdoa dan bersyukur. Nah, kenapa berdoa dan bersyukur? Dikasih tahu di Filipi 4 ayat 6, janganlah kamu khawatir tentang apapun. Apapun ini bisa kita bilang tentang masalah kita juga bisa. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita dapat masalah, mungkin ya kita pasti lapor kan, mungkin ke teman-teman kita atau ke keluarga kita gitu kan. Tapi sebenarnya maksudnya bukan ini seharusnya yang kita lakukan itu setidaknya minta tolong dulu ke Tuhan dari doa gitu. Habisnya manusia itu kekuatannya itu terbatas, tapi Tuhan itu maha tahu. Jadi
kalau kita dapat masalah, harusnya kita berdoa gitu. Di sini di Filipi 4 ayat 6 itu dikasih tahu supaya kita mewujudkan keinginan kita, kayak mau mewujudkan keinginan kita ya dalam doa gitu, dan permohonan dengan ucapan syukur. Maksud dari ucapan syukur ini kayak, jadi yang tadi saya bilang gitu, kalau udah dapat masalah, bergembiralah, jangan ngeluh gitu. Bersyukur aja gitu. Mungkin Tuhan tuh ngasih masalah ini ke kita, bukan ngasih, maaf, mengizinkan, bukan ngasih ya, mengizinkan. Ingat itu, Tuhan tidak ngasih masalah, tapi dia mengizinkan masalah itu ada di dalam diri kita ya. Oke, Tuhan mengizinkan masalah itu ada dalam diri kita karena adanya suatu alasan gitu. Tuhan memiliki alasan lain gitu. Jadi kita harusnya bersyukur gitu. Kalau misalnya dapat masalah, karena di sini saya kasih tahu, orang yang nggak punya masalah adalah orang yang tidak hidup, atau bisa kita bilang orang yang mati gitu. Orang mati kan nggak punya masalah, sedangkan kita kan mungkin, saya nggak tahu masalah teman-teman atau kakak-kakak gitu ya, tapi kan kita hidup. Nah, orang hidup tuh pasti ada masalah, pasti punya masalah gitu, bukan orang mati kita gitu. Terus apa lagi ya? Ya, itu cara yang paling simpel itu ya. Nah, jadi saya harap setelah mendengar firman Tuhan yang tadi, sharing singkat tadi itu, saya harap kalian, teman-teman sekarang, sama kakak-kakak, setelah mendengar harapan saya gitu, setelah mendengar firman Tuhan tadi, hubungan kakak-kakak dan teman-teman sama masalah, awalnya jelek kayak gini ya, bisa jadi bagus. Seperti ini. Oke, karena masalah itu kalau kita kerjakan tuh pasti membawa efek yang positif di dalam kehidupan kita, percaya aja gitu. Walaupun sebenarnya kita mungkin kadang maunya menyerah aja, putus asa, tapi ya minta pertolongan Tuhan, sama bersyukur gitu. Kalau kita merasa diri kita bersyukur gitu, pasti kita tahu gitu masalah kita tuh sebenarnya nggak sepadan sama masalah orang lain mungkin, kayak gitu. Kalau kita mau bersyukur, maksudnya gimana ya, kayak kalau kita bersyukur terhadap masalah yang kita terima, kita tuh secara nggak langsung kayak ya, jadi di sini mari kita sharing tentang masalah. Yeay, udah beres firman Tuhannya. Oke, silakan Jo, lanjutkan. Iya. Saya sharing sedikit ya. Jadi waktu saya kuliah, saya punya banyak teman yang suka ngeluh. Gitu, nggak semua, tapi beberapa dari mereka gitu. Teman-teman kuliah saya tuh beberapa persennya itu setiap ada tugas atau sesuatu yang mereka nggak bisa kerjain tuh pasti ngeluh. Abisnya saya ngerti gitu sebenarnya, pasti kasih tugas ini terus kita nggak tahu apa-apa ya pasti ngeluh kan. Cuma di sini tuh kadang saya suka kesel gitu sama mereka. Kenapa kita nggak terima aja tugasnya gitu? Maksudnya kenapa nggak kita coba dulu kerjain? Masa udah menyerah dulu sebelum perang, itu kan nggak lucu. Ya kita coba dulu lah setidaknya sebisa kita gitu kan. Kalau nggak bisa ya bilang aja gitu, jujur aja, Pak saya nggak bisa ngerjain bla 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 gitu. Sekarang saya suka kesel karena itu. Nah, pas saya ingat cerita itu pas bikin firman Tuhan ini, dan secara tidak langsung saya juga ingat, oh iya, dulu kan saya orangnya suka ngeluh kayak mereka gitu. Saya ingat gitu, saya suka ngeluh waktu SMA, apalagi mulai SMA dikasih materi yang saya benar-benar nggak ngerti, terutama kimia ya. Mungkin teman-teman yang masih SMA bisa relate ya. Kimia itu luar biasanya mengejutkan, membuat otak saya pandai menghitung sampai bocor ya otaknya, overload gitu. Jadi setelah saya dikasih materi kimia itu, saya ngeluh, adanya tuh ngeluh aja terus. Ini kenapa materinya susah banget sih, gitu. Kemudian yang saya teringat lagi pas kelas
11-nya juga materi kimia lagi, materi yang sama gitu ya. Saya juga masih ngeluh, tapi semester 2-nya tuh saya mulai kayak ya udahlah, jalanin aja gitu. Ya udahlah, kerjain dulu aja, mungkin nanti bisa gitu. Ya udahlah, kerjain dulu aja, tanya teman, mungkin mereka punya solusi yang baik gitu. Kayak gitu. Dan akhirnya sampai kelas 11, kelas 12-nya, kelas 3 SMA-nya, setiap saya dikasih materi yang saya nggak ngerti, saya selalu berusaha untuk coba dulu. Kalau nggak bisa, walaupun kalau nggak bisa waktu itu saya langsung ya udahlah pasrah. Tapi setidaknya saya mencoba dulu gitu. Dan akibat dari pengalaman saya di SMA, saya berusaha untuk menghadapi masalah saya itu, kuliah ini saya nggak pernah ngeluh gitu. Setiap dapat masalah, setiap dapat materi yang saya nggak pernah ngerti, saya jadi coba kerjain gitu. Dan pas kerjain tiba-tiba bisa gitu. Walaupun sebenarnya awalnya nggak ngerti ya. Kadang juga saya suka kalau kelas ya, jujur aja, apalagi kelas online ya, malas banget. Habisnya interaksi dua arahnya tuh kurang banget kalau kelas online ya. Walaupun sebenarnya kita bisa raise hand atau apapun, cuma ya jadi susah banget gitu, rasanya aneh habisnya kalau dari saya. Jadi materi yang disampaikan dosen itu kadang nggak masuk ke dalam otak saya, jadi ya susah banget gitu. Tapi pas saya coba jelasin, pas saya coba kerjain soalnya, jadi walaupun awalnya nggak bisa, saya coba cari sumber-sumber lain di internet atau mungkin tanya-tanya teman, jadi bisa gitu. Dan itu saya lakukan tanpa mengeluh gitu. Tanpa saya sadar gitu, saya nggak ngeluh, jadi saya udahlah coba dulu aja gitu. Jadi pengalaman saya di SMA itu sebenarnya ketika saya berusaha untuk menghadapi masalah, jangka panjangnya itu kerasa gitu, jadi nggak ngeluh lagi gitu. Kayak gitu sih sharing singkatnya, walaupun mungkin jadi lama ya, maaf. Kayak gitu sharing. Terima kasih.